stop untuk melihat manusia atau tim itu sebagai resource, apalagi melihat tim sebagai sumber masalah. Halo Sobat Sarastia dan selamat datang di episode final dari SAI Talks Trilogi Transformasi. Saya Miss Ria dan sebuah kehormatan bisa memandu Anda hingga di titik ini. Di episode-episode sebelumnya, kita sudah membahas nih cara merapikan lintasan lari atau dalam konteks bisnisnya ini adalah proses bisnis ya, dan membangun atlet yang super. Nah, dalam konteks bisnisnya ini adalah tim Ambidex. Sekarang kita akan membahas hal yang paling fundamental nih, jiwanya, bahan bakarnya, yaitu manusia. Masih bersama saya, Mbah Don dan Miss Elvira. Dan Miss El, di 2 episode yang lalu kita banyak bicara tentang sistem dan tim. Tapi semua itu tidak akan berarti tanpa manusia yang menjalankannya kan? Nah, saya mau mulai dengan pertanyaan yang sedikit provokatif nih sesuai judulnya kita. Khusus untuk Miss Elvira nih sebagai pakar people dan culture. Miss El, banyak pemimpin dan bahkan praktisi HR juga sendiri yang merasa fungsi HR saat ini tuh lebih banyak terjebak di administrasi, aturan, dan kontrol. Apakah benar jadi peran HR yang kita kenal selama ini tuh sudah usang bahasanya? Gimana Miss El? Oke, makasih banyak Miss Ria buat pertanyaannya, tapi ini aku coba quote unquote usangnya ya. Oke, siap. Silakan. Nanti kita kena demo Bongkar pasang sama ya ini ya. para HR di Indonesia Iya, ya. benar-benar. Jadi gini, kalau menurut aku sendiri lebih tepatnya itu mungkin tidak lagi memadai gitu ya, atau tidak lagi mewadahi kebutuhan perusahaan yang agar bisa survive di era cuan Oke. gitu. Lagi-lagi aku ingetin, cuan itu bukan uang para audiens ya, tapi akronim dari complexity, uncertainty, ambiguity, and novelty gitu. Oke. Nah, kalau kita ngomong era cuan gitu ya, HR yang tradisional itu kan memang dirancang untuk era industri yang butuh stabilitas dan kepatuhan gitu kan. Maksudnya kalau dulu emang kental banget kayak misalnya kita itu quote unquote lagi gitu ya. Kalau bisa kerjanya yang seragam. Oke. Seragamnya tuh benar-benar seragam, mungkin kita bisa bilang, aku mungkin bisa bilang kayak robot gitu Iya. kali ya. Gak boleh salah. Terus biasanya kena hukuman itu langsung SP Oke. misalnya kayak gitu. Kita kan dulu memang dirancang agar takut banget sama HR ya, Benar. kayak gitu. Nah, cuman sekarang ini kan kita butuh sesuatu yang agile Benar. gitu, yang penuh dengan inovasi, kemudian juga penuh dengan pertumbuhan. Karena kalau misalnya kita nge-framing satu perusahaan yang kaku, itu aku yakin banget pasti sepi peminat. Udah pasti sih itu. Terutama Sepi Gen Z ya, udah Betul. makasih lah pokoknya. Jadi memang perlu ya kayak seorang atau tim HR itu menyeimbangkan, menyelaraskan kebutuhan organisasi dan eh, tim gitu ya, aku bilang tim, dan juga kebutuhan market, biar kita itu lebih holistik Oke. gitu. Karena HR tuh memang penting banget untuk melihat segala sesuatu tuh secara holistik gitu ya. Nah, masalahnya pada prakteknya HR itu masih banyak banget yang fokus terhadap pengelolaan sumber daya atau resources ya, atau aset. Jadi masih banyak HR yang menganggap bahwa people itu sebagai sumber daya atau resources. Akhirnya itu jadi menancap gitu loh belief sistemnya. Sehingga yang ngelihat tim atau melihat karyawan tuh ya sebagai aset aja gitu. Akhirnya kan perlakuannya juga nggak sesuai gitu ya. Nah, terus juga akibatnya itu kita sering lupa bahwa yang kita kelola ini kan manusia, Iya, benar. dinamis Benar. gitu. Kita nggak bisa lagi kayak, lo kalau nggak bisa gue SP nih gitu. Masalahnya gini, sekarang nggak takut SP. Besok resign juga biasa aja ya. Iya kan, karena kan mereka masih muda gitu Iya. loh, mungkin kerjaan masih banyak gitu, terus karir influencer juga banyak. Iya, nah itu sih. Nah ya kan, nah akhirnya memang HR perlu pintar-pintar untuk mengelola organisasinya sebagai tempat yang aman dan nyaman Benar, gitu untuk benar. bekerja. Oke. Kalau dari Mbak Don sendiri gimana nih Mbak?
untuk tambahannya nih terkait dengan HR yang katanya udah nggak relevan buat saat ini sistemnya. Berbicara tentang HR di zaman sekarang itu memang tidak mudah, sangat-sangat menantang ya. Persis seperti yang disampaikan oleh Michelle tadi, ada pergeseran paradigma dalam memahami manusia di organisasi. Oke. Dulu, karyawan itu kan dianggap sebagai resources yang siap pakai dalam petik. Kemudian naik level menjadi aset, sehingga disebut dengan human capital, sehingga mereka agak sedikit diperhatiin. Walaupun pada ujung-ujungnya ya dijadikan objek untuk dikomersialisasi. Gitu ya, Mbak? Inilah yang saya sebut sebagai krisis deep humanity di banyak organisasi. Kita ini terlalu sibuk dengan efisiensi dan produktivitas sampai kita lupa bahwa bisnis itu sejatinya tentang manusia yang melayani manusia lain. Ketika kita kehilangan sentuhan kemanusiaan itu, ya artinya kita kehilangan jiwa perusahaan. Wow, deep humanity. Jadi jika pendekatan lama ini tidak lagi memadai, apa sih terobosannya? Apa paradigma barunya ini, konsep barunya ini apa sih yang idealnya ini sebenarnya? Oke, kalau di Sarastia sendiri itu kita udah nggak lagi pakai terms HR atau kita nggak lagi pakai terms HC ya, Iya, human human capital, capital, iya. tapi kita mencoba untuk merubah terms itu menjadi HG atau human growth Oke. gitu, atau human growth management. Oke. Karena kadang nama itu juga mempengaruhi nggak sih? Oh iya, benar ya. Doktrin-doktrin di dalamnya ya. Betul. Ini kalau kita ngomong sama Gen Z kan tanya deh, Gen Z kalian lebih suka dibilang karyawan atau tim? 100% pasti bilang tim. Iya. Gitu kan. Nah, apalagi kalau human resource itu kita kayak nganggap human sebagai resource kayak gitu kan. Dieksploitasi ya. Yes, gitu kita mengubah ke terms human growth, artinya kita itu memang diminta dan memang melayani untuk menumbuhkan gitu manusia gitu ya. Nah, akhirnya kalau kita dengar human growth itu kan oke, aku nggak boleh lagi gitu ya nge-treat tim atau organisasi ini hanya sebagai resource semata, tapi aku akan menumbuhkan people-nya gitu. Nah, terus juga ngomong-ngomong kan sekarang juga sebagai salah satu bagian tim human growth di Sarastia gitu ya. Ini bikin sebuah kesadaran baru gitu bahwa kalau kita ngomong human growth tuh nggak gampang. Nggak gampang ya. Tidak semudah konsepnya ya berarti Nggak ya. semudah namanya Iya. gitu kan, menumbuhkan orang itu menantang banget gitu. Gimana caranya kita itu bisa mengelola sumber daya, quote unquote ya, sumber daya itu bisa menjadi sebuah pertumbuhan potensi yang luar biasa Oke. gitu. Nah kadang kan itu susah ya, apalagi kalau misalnya kita bekerja di satu perusahaan yang nggak mau karyawannya bertumbuh karena takut misalnya. Oke, berarti Nah, ada culture yang toksik ya di sana ya, terdeteksi ya. yes gitu. Nah untuk menemukan full potensi ini nih memang juga cukup menantang. Terus bagaimana juga sebagai HG atau human growth atau HR itu bisa membuat gitu ya ekosistem yang bisa bikin setiap individu di dalamnya tuh bertumbuh secara holistik. Ngomong bertumbuh secara holistik ini bukan cuma sekedar skill aja ya. Oke. Kadang kan kita kalau tim HR itu suka bikin pelatihan. Oke. Pelatihan tentang skill-skill Iya benar. gitu. Nah, biasanya emang setahu aku mayoritas hard skill sih. Oh iya, Tapi benar. lupa bagaimana caranya juga untuk menumbuhkan soft skill. Soft skillnya itu. Betul. Padahal untuk dalam organisasi soft skill itu nggak kalah pentingnya ya. Justru menurut aku fundamentalnya itu adalah soft Iya, skill. karena ngelola manusia ya. Yes, betul. Nah, jadi gimana caranya gitu ya seorang atau tim human growth itu bisa menciptakan ekosistem yang bisa bikin individunya tuh bertumbuh secara holistik, baik hard skill maupun soft skill. Kayak gitu. Terus juga nih ya, kalau HR dulu kan lebih sering mengkontrol hasil pekerjaan. Oh, hasil ya. Iya, kinerja, KPI. Benar. Pencapaiannya berapa persen nih? Gitu. Nah, cuman ketika kita menggunakan terms human growth itu akhirnya kita jadi shifting paradigma. Bagaimana caranya dari yang mengontrol pekerjaan itu bisa menjadi menginspirasi untuk berkontribusi Oke. gitu. Ini gini ya. Jadi
kita udah pasti tahu banget bahwa setiap individu di dalam organisasi itu memang perlu dan harus mencapai target Iya benar. gitu kan. Tapi mencapai target aja itu kan beda kalau misalnya mencapai target karena ya terpaksa bekerja dengan yang benar-benar dia Ingin. ingin gitu kan, atau memaknai Iya, gitu benar. pencapaian target tersebut. Itu kan kita bisa lihat vibes-nya gitu kan. Iya. Nah, itu kalau misalnya di dalam organisasi udah terbentuk transaksional, kerja yang transaksional itu kan nggak oke banget Iya, iya. gitu. Akhirnya ketika ada hal apapun, entah itu perusahaan misalnya kan dinamika ups and down Benar, gitu ya, benar. pasti terus gue nanti gimana, Iya. gue aman gak di sini, gue dapat apa dan lain-lain. Iya. Itu kan bikin sakit juga ya ngedenger Iya. gitu kan. Nah, jadi biar semua itu, kalau termsnya di Indonesia kan apa, gotong royong, saling pikul, saling bahu membahu gitu Iya, benar. kan. Rasa kebersamaannya itu juga harus ditingkatkan. Nah, terus ini nih yang terakhir. Nah, jadi dari fokus pada kelemahan, biasanya kalau kita pakai sistem HR yang dulu tuh kan, kita kan menganggap people itu sebagai resource. Jadi kalau ketika resource-nya dianggap udah selesai, Udah tidak ada yang bisa diperas lagi di sana. aduh takut juga nih ngomong kayak gini. Kadang tuh udah pernah ngalamin juga. Maksudnya ngelihat kayak dibuatlah sebuah mekanisme yang seolah-olah gimana caranya people ini atau orang ini, person ini bisa keluar Oke. untuk digantikan dengan resource yang baru. By design. By design. Semoga sekarang udah nggak ada ya yang kayak gitu ya. Nah, ini juga jangan sampai, karena kan kalau kita pakai terms human growth itu kita berarti menumbuhkan manusia gitu. Artinya kita sadar betul bahwa manusia ini tuh limitless gitu. Oke. Nggak ada limit, mereka bisa berkembang seluas-luasnya, sebesar-besarnya gitu. Yang tentunya sesuai dengan pertumbuhan organisasi gitu ya. Nah, akhirnya kita kalau ngelihat orang atau ngelihat tim itu tuh nggak kayak, oh kamu baterainya tinggal 20%, aku siap-siap buat ganti. Ini Nggak baterai baru gitu. nih, gitu. Betul, tapi HG itu ya kita nyiapin chargernya Bener, gitu. bener. Kita nyiapin chargernya biar dia bisa 100% lagi. Iya. Gitu sih. Wow, ini kan kalau kita berbicara dengan konsep human growth yang seperti yang Miss El sampaikan tadi itu sangat sangat ideal sekali ya, membangun ekosistem di mana manusia-manusianya itu bisa berproses, bertumbuh, dan itu memang nggak ada batasannya ya. Jadi tinggal paling kalau agak low performance-nya dimotivasi lagi, diberi inspirasi lagi agar bisa kembali lagi ke performance yang maksimal ya. Dan memang di sini bukan hanya berkaitan dengan pencapaian hasil aja sebagai target, tapi juga sebagai sebuah pencapaian atau tantangan yang memang ingin dicapai oleh individu ini yang merupakan bagian dari tim ini ya. Mbak Don, ini terdengar seperti sangat ideal nih Mbak Don. Apakah ini realistis untuk diterapkan di dunia bisnis yang sangat kompetitif ini? Justru sebaliknya, Miss Ria, bahwa di era sekarang ini pendekatan HGM menurut Mbak Don adalah satu-satunya yang paling realistis dan strategis di antara konsep-konsep lama tentunya. Apakah itu human resources, human capital, atau mungkin bahkan human experience. Kenapa? Ya, karena perang masa depan itu bukan lagi perang terkait dengan produk atau harga, tapi perang terkait dengan talenta. Nah, perusahaan yang bisa menjadi rumah terbaik bagi talentanya untuk bertumbuh dan bertumbuh adalah mereka yang insya Allah akan menang. Wow, bener banget Mbak Don. Oh ya, ada satu hal yang perlu Miss Ria ketahui, bahwa HGM ini sejatinya adalah implementasi langsung dari filosofi inti kita, yaitu TCMGIK. Oh, TCMGK yang the core of mankind with generosity, intelligence, dan kinesthetic itu ya Mbak? Ya, benar. Nah, di TCMGIK kan kita diajarkan bahwa segala sesuatunya itu kan dimulai dari kebenaran, apalagi ini terkait dengan masalah human ya di organisasi, berarti memahami bahwa manusia itu punya potensi luar biasa, dan kita mesti harus menerima itu. Selain kebenaran, kita juga didorong untuk melakukan kebaikan. Kita punya generosity, kita punya empati, dan menggunakan kecerdasan kita untuk merancang sistem pertumbuhannya. Kemudian kita melihat apakah tindakan dan hasilnya itu memang benar-benar sesuatu yang baik. Tentunya dalam bentuk inovasi maupun loyalitas yang akan melahirkan talenta yang berintegritas luar biasa.
Oke, jadi ini bukan cuma soal baik hati ya ternyata, tapi strategi bisnis yang cerdas. Miss L, aku minta dong diberikan contoh nyatanya nih. Bagaimana sih HGM ini terlihat dalam praktik sehari-harinya, Miss? Oke, jadi kita bisa lihat misalnya di area rekrutmen deh, Oke. gitu ya. Jadi kalau selama ini kan kita biasa ngelihat eh, apa ya, rekrutmen itu berdasarkan mereka udah punya skill apa, Oh, pengalaman kerja. pengalaman kerja apa, udah butuh pengalaman kerja 5 tahun tapi dibatasin umurnya. Iya, ini jadi jadi langsung tersisihkan ya. Oke, itu statement pinggir jurang ya, Iya, jangan-jangan. benar-benar. Tapi kayaknya masih banyak yang mempraktekkan seperti itu Benar. gitu. Tapi untuk kalau kita pakai human growth management itu kita nggak ngelihat pengalaman kerja, walaupun juga itu berpengaruh. Jadi bahan pertimbangan lah Tapi ya. ya, yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa menemukan bibit-bibit yang Oh iya, potensinya nih. potensinya itu bagus, gitu, yang punya alignment value sama organisasi, gitu. Karena kalau misalnya organisasinya itu value-nya adaptif, tapi ada nih satu pelamar dia skillnya banyak banget gitu ya, tapi dia ketika melakukan proses wawancara misalnya tidak ada ditemukan bibit-bibit yang adaptif, Oke. itu kan kenapa kita harus masukin kayak Benar. gitu, nanti capek di belakang. Jadi memang yang paling penting itu bagaimana kita bisa menemukan person-person yang value-nya itu align Oke. sama organisasi gitu. Terus bisa aja juga di area manajemen kerja, misalnya kalau dulu kita fokus terhadap KPI gitu ya, yang kaku banget nih sama pertumbuhan gitu. KPI itu kan biasanya kalau nggak salah kepanjangannya kan Key Performance Indicator kayak gitu kan, biasanya hasil nih, Benar. hasilnya gimana kayak gitu kan. Tapi kalau kita ngomong sama Gen Z tuh kadang suka mereka nggak terima nih kalau misal hasilnya aja yang dinilai. Benar. Mereka kan butuh proses mereka dilihat Iya. loh. Aku udah jungkir balik loh ini. Iya kan gitu. Nah kadang memang em, gini, kalau misalnya kita ngomong satu perusahaan, misalnya mereka itu ada di tempatnya itu di tengah-tengah perkampungan, Oke. misal gitu ya. Terus ada satu karyawan kita ikut berpartisipasi misalnya ke dalam perlombaan apalah, atau misal Karang Taruna di Oke. perkampungan itu kan sebenarnya kalau kita lihat nggak berdampak pada hasil ya. Kalau Tapi di citra, KPI itu nggak ada kan. iya benar-benar nggak Nggak ada. nggak masuk hitungan Betul. gitu. Iya, benar. Tapi kan kontribusinya nyata. Iya benar. Artinya apa? Bisa jadi loh masyarakat makin menerima Iya. perusahaan kita itu berada di area sana karena memang orang-orangnya ya Bisa sedekat itu. membaur gitu. Nah gitu, itu kalau pakai KPI kayaknya nggak kedetek Iya. tuh kayak gitu. Tuh kalau Gen Z yang menuntut fairness, Benar. pasti mereka ngerasa nggak adil. Iya. Karena menurut mereka juga berkontribusi kok, dan memang benar kalau menurutku juga. Iya benar ya. Jadi ada beberapa hal itu yang mungkin nggak bisa hanya diukur dengan KPI tadi ya. Yes. Dan itu perlu sesuatu nih untuk bisa menganggap itu ada. Jadi para Gen Z yang mungkin mereka nggak hanya fokus pada hasil tapi juga ada hal-hal lain menurut mereka cukup penting untuk dilaksanain di masyarakatnya juga ya, di implementasinya. Oke. Gitu. Terus kemudian kalau misalnya kita punya atau mengimplementasikan HGM yang keren gitu ya, artinya kita juga menarik potensi-potensi Gen Z yang terbaik yang ada di luar sana Oke. gitu. Karena kalau kita tahu sekarang kan pakai sosial media kita bisa info ya Iya, ke benar. pihak luar gitu, Benar. gimana sih gitu Menyebarluaskan. organisasi kita, dan itu nggak Benar. cuma omon-omon, itu emang Benar, asli. Iya, gitu kan. benar-benar. Asli bahwa memang organisasi kita tuh bukan seenak ya, terus keren itu gitu, sebertumbuh itu gitu, dan itu penting banget. Terus juga kita paham betul ya, waktu itu kita pernah bahas tentang core skill untuk tahun 2030 Oh iya, Miss Ria benar. gitu ya, banyak banget, dan itu juga menjadi PR-nya buat HG bagaimana bisa mengembangkan setiap individu di dalam organisasinya itu bisa memenuhi kebutuhan skill untuk di tahun 2030 biar perusahaannya tetap sustain Wow. gitu. Terdeteksi beban HG ini tantangan ya. Kita ganti nih istilahnya, bukan beban ya, tapi tantangan HG ini juga nggak kalah
beratnya ya, serunya pokoknya nanti Seru. ini. Seru ya. Oke, kalau dari Mbak Don gimana nih Mbak Don tambahannya? Dan yang paling penting, ini HGM mengubah peranan seorang manajer yang awalnya mungkin dia merasa menjadi seorang bos, itu menjadi mentor atau coach. Wah, siap-siap jadi mentor nih. Ya, Miss Ria juga mesti menjadi seorang mentor yang handal ya. Terus jangan lupa, kadang ada manajer itu yang memerankan sebelumnya itu sebagai seorang pengawas. Dengan adanya HGM ini, dia bertransformasi menjadi fasilitator pertumbuhan. Saya pikir peranan ini jarang banget ya dimiliki oleh organisasi yang menerapkan konsep human resources, human capital, ataupun human experience. Menurut saya, inilah transformasi kepemimpinan yang sesungguhnya. Jadi kita beneran jadi fasilitator juga? Ya pasti dong, Miss. Selain jadi mentor, Miss Ria kan juga harus jadi fasilitator pertumbuhan Oke. yang akan memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitarnya, baik itu tim, teman-teman sendiri, ataupun customer ya. Oke. Dan jangan lupa, adik-adik prakerin yang ikut kita pun juga mesti ditumbuhkan. Luar biasa. Diskusi ini tuh benar-benar ngubah cara pandang aku sih memandang peran HR dalam manajemen manusia, HR atau HG ya, Human Growth itu tadi. Jadi kalau kita rangkum nih trilogi kita, jadi yang pertama kita ada membahas fondasi yang terkait dengan proses yang rapi. Lalu setelah itu kita butuh tim ambidex yang tangguh. Dan semua itu harus disirami dan ditumbuhkan dengan pendekatan human growth management yang keren. Kenapa? Karena balik lagi, rohnya itu ada di manusianya, kayak gitu. Nah, sebagai penutup, apa sih pesan kunci nih dari Mbah Don dan Miss L untuk para pemimpin di luar sana? Oke, kalau dari aku sendiri, please ya gitu. Oh ya, aku belum info tadi Miss Ria bahwa human growth ini bukan berarti hanya diemban oleh tim HR. Oh iya, berarti Gitu. Human growth ini harus dimiliki oleh setiap leader. oke, leader nih Perspektif ya, leader ya. Karena kan yang menumbuhkan tim itu Benar. bukan hanya tim HR, tapi Iya. leadernya juga. Justru itu jauh lebih efektif ya. Betul. Gitu semuanya. Jadi human growth itu bisa berupa fungsional ataupun perspektif. Iya. Gitu. Nah, balik lagi ke pesanku, stop deh. Oh ya, stop deh gitu stop, ya. stop. Stop untuk gitu melihat manusia atau tim itu sebagai sebuah resource, apalagi melihat tim sebagai sumber masalah. Oke, nah itu kayaknya mindsetnya udah agak sulit untuk Iya, diperbaiki nanti kalau udah kayak gitu. gitu ya. Kalau- Bawaannya apa tuh? Iya, cut, karena cut, jadi- cut aja nanti. Kemerungsung nanti jadinya. Ya nggak sih, jadi nggak sabaran, Iya. terus jadi dikit-dikit bete sama tim. Ingat bahwa tim kita itu juga manusia sama kayak kita, Iya. penuh dinamika, perlu diberikan kesadaran Benar. gitu, gimana biar bisa bertumbuh dan sesuai dengan standar kerja gitu ya. Terus, nah lagi, mulailah ngelihat semua orang yang ada di organisasi itu sebagai organ yang bertumbuh Oke. gitu ya, kayak pohon kalau kita bagusin tanahnya, kita siramin, kita kasih vitamin-vitamin, pupuk-pupuk, dia pasti tumbuh Dengan subur ya? Betul gitu. Oke, wow. Lalu tambahan berikutnya nih dari Mbak Don, gimana nih Mbak Don pesannya ini? Dan pesan saya tentunya bagi kita semua, di masa depan, ini perusahaan yang terbaik bukanlah mereka yang punya mesin tercanggih, Oke. tetapi mereka yang punya manusia paling bertumbuh. Baik itu pertumbuhan dari aspek spiritual, kesadaran, kecerdasan, keterampilan, dan tentunya adalah kesejahteraan. Wah, terima kasih yang tak terhingga ini untuk Mbah Don dan Miss Elvira atas seluruh rangkaian wawasan dalam trilogi transformasi SAI ini. Dan bagi Anda, para pemimpin dan praktisi HR yang siap memimpin revolusi ini di organisasi Anda dan ingin menjadi arsitek pertumbuhan manusia, kami mengundang Anda dalam program paling transformasional kami, kelas Human Growth Management HGM pada tanggal 30 Juni dan 1 Juli. Anda akan mendapatkan kerangka kerja, toolkit, dan HGM Transformation Canvas untuk memulai perjalanan Anda.
Kunjungi Instagram @sarastia.agility untuk informasi lengkap tentang kelas HGM, serta kelas BPM Development dan pelatihan membangun tim Ambidex. Terima kasih telah menemani kami. Mari bersama-sama kita ciptakan dunia kerja yang lebih manusiawi dan bertumbuh. Sampai jumpa. Bye-bye.